Daging beracun untuk Rasulullah. Berbagai upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad telah banyak dilakukan oleh kaum Yahudi, bahkan sejak Nabi masih kecil sekalipun. Sedangkan tragedi peracunan Nabi setelah penaklukan Khaybar oleh seorang wanita Yahudi merupakan tragedi bersejarah yang mengantarkan Rasulullah memperoleh syahid dalam hidupnya. Ibnu Katsir memastikan bahwa Nabi wafat sebagai syahid. Ia menukil, kaum muslimin berpandangan bahwa Rasulullah wafat sebagai syahid. Selain kemuliaan yang Allah limpahkan kepada beliau berupa kenabian. Ibnu Mas'ud berkata, sekiranya aku bersumpah 9 kali untuk menyatakan bahwa Rasulullah wafat karena terbunuh, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah sekali untuk menyatakan bahwa beliau tidak terbunuh. Yang demikian itu karena Allah telah mengangkat beliau sebagai nabi sekaligus sebagai syahid. Az-Zuhri berkata bahwa Jabir mengatakan, pada hari itu Rasulullah berbekam. Beliau dibekam seorang maula Bani Bayadah dengan tanduk dan pisau. Pasca peristiwa tersebut, Rasulullah hidup selama 3 tahun sampai jatuh sakit yang mengantarkan beliau wafat. Beliau bersabda, aku masih merasakan makanan yang aku makan dari kambing panggang saat perang Khaybar hingga sekarang. Inilah waktu terputusnya urat nadiku. Di dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Laduniyah, Az-Zarkani berkata, salah satu mukjizat Nabi adalah beliau tidak terpengaruh oleh racun seketika itu juga. Sebab mereka kaum Yahudi berkata, jika dia seorang nabi, maka racun itu tidak akan membahayakan dirinya. Tetapi jika ia hanya seorang raja, maka kami terbebas darinya. Tatkala racun itu tidak bereaksi dalam tubuh beliau, mereka menjadi yakin akan kenabian beliau. Sampai-sampai ada yang menyatakan bahwa perempuan Yahudi tersebut masuk Islam. Kemudian racun itu bereaksi di tubuh beliau setelah 3 tahun. Guna memuliakan beliau dengan status syahid. Dari paparan di atas menjadi jelaslah bahwa demam yang menyerang beliau menjelang wafat adalah reaksi dari racun yang tertelan di Khaybar. Selama hidup beliau, racun itu tidak berpengaruh pada tubuh beliau. Tidak bereaksi seketika itu juga kecuali bekas yang ditinggalkan di langit-langit mulut dan rasa sakit yang acap kali datang kepada beliau. Setelah kejadian itu, beliau masih sempat memimpin pasukan, ikut terjun pada beberapa pertempuran besar dan meraih kemenangan, melayani tantangan musuh, menerima tamu utusan, dan menjalani kehidupan normal seperti biasa. Hingga ajal yang telah ditetapkan datang menjemput beliau dengan cara yang alamiah. Allah membangkitkan kembali reaksi racun tersebut di tubuh Nabi, dan karena racun itu beliau wafat. Sebagaimana sabda beliau di kala sakit yang mengantarnya kepada kematian. Aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar, dan sekaranglah saatnya terputusnya urat nadiku. Sehingga Allah menghimpun gelar kenabian dan kesyahidan sekaligus untuk nabinya, guna mengoptimalkan kehormatan, kemuliaan dan ketinggian derajat beliau di sisi Allah, dan juga agar beliau menempati kedudukan para syuhada, sekaligus kedudukan para nabi. Karena itu, Ibnu Mas'ud, Az-Zuhri dan yang lain berpendapat bahwa Rasulullah wafat sebagai syahid akibat racun tersebut di atas. Jadi, keselamatan beliau dari racun yang mematikan bagi orang lain seketika itu juga pemberitahuan Allah kepada beliau bahwa daging itu beracun, dan laporan organ kambing itu kepada beliau merupakan mukjizat Rasulullah. Begitu pula tidak wafatnya Nabi dalam waktu dekat setelah menyantap daging kambing beracun tersebut menjadi salah satu mukjizat dan tanda kenabian yang semakin menambah kebenaran risalah beliau, bahwa beliau adalah benar-benar seorang rasul dari sisi Allah. Hikmah Allah menghendaki bahwa beliau wafat sesuai ajal yang telah Allah tetapkan. Betapapun beliau terpengaruh oleh racun yang ada di dalam daging kambing tersebut, sehingga beliau bertahan hidup sampai beberapa tahun sesudahnya.